Manajemen Arema FC melakukan audensi dengan Wali Kota Blitar, Santoso, terkait permohonan izin penggunaan Stadion Supriyadi, Kota Blitar untuk home base di Liga 1 pada 2024, Senin, 22 Juli 2024. Belum ada kesepakatan antara Wali Kota Blitar dan manajemen terkait permohonan izin penggunaan Stadion Supriyadi sebagai home base Arema FC di Liga 1. Namun, Wali Kota Blitar, Santoso memberikan beberapa persyaratan agar Arema FC bisa menggunakan Stadion Supriyadi sebagai home base di Liga 1. Kita tentunya berterima kasih kepada Wali Kota Blitar, terutama Pemkot Blitar bersama Bapak Kepolisian, termasuk Pak Dandim, serta KONI, utamanya rekan-rekan kita yang ada di PSSI. Karena sejak awal kita sudah komunikasi dengan PSSI Kota Blitar untuk berkomunikasi terkait rencana Arema untuk berhome base di Stadion Supriyadi Kota Blitar. Meskipun kita agak lama, tapi dinamika itu malah justru menjadi masukan buat Arema. Apa saja yang harus dipersiapkan, karena ini banyak hal yang harus dipatuhi dalam regulasi dan banyak hal yang harus dipersiapkan. Karena itu kita sangat memahami dan dinamika yang muncul yang kemarin. Tentunya Arema masih bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa diterima dan terjadi komunikasi dan dialog. Dari komunikasi tadi, audiensi tadi, akhirnya kita bisa menerima apa yang menjadi data-data kerawanan yang tentu kita harus antisipasi bersama-sama. Karena itu tadi kita sudah mendapatkan data-data kerawanan, tentunya yang kemarin kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan oleh Wali Kota, kita juga memberikan solusi-solusi yang harapannya bahwa kerawanan-kerawanan itu bisa diminimalisir. Buat Arema, kenapa alasan kita menegaskan kembali kita berkeinginan untuk berhome base di Stadion Supriyadi, karena kita ingin sekali bahwa stadion-stadion yang ada di Jawa Timur ini naik grade-nya untuk bisa digunakan oleh klub-klub yang bermain di Liga 1. Karena tidak semua klub Liga 1 itu memiliki stadion sendiri. Kelak nanti akan bisa terakses. Untuk itu, ya kita mencoba untuk menawarkan itu, selain karena faktor Stadion Kanjuruhan baru akan bisa dilakukan pada bulan November. Kalau bulan November itu sudah masuk ke putaran pertama akhir. Jadi sudah mau masuk ke putaran kedua. Tadi sudah kita sampaikan, Arema hanya menawarkan bermain di Blitar ini hanya 6-7 home. Kalau kita bermain home ke-7 aja kita sudah akan bermain bulan Desember. Sementara kalau bermain di 6 home itu hanya sampai bulan Oktober. Jadi Agustus bermain 2 home, September 2 home, terus kemudian Oktober 2 home. Tadi disampaikan bahwa ada hal yang kerawanan selain terkait tentang traumatik masyarakat Blitar, tentang kejadian beberapa waktu yang lalu, bahwa kita sudah menyampaikan bahwa sepak bola Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa. PSSI kita memiliki ketua umum yang luar biasa, kita memiliki Kapolri yang luar biasa, memberikan banyak saran masukan untuk merubah perilaku negatif supporter itu, bisa memberikan dukungan yang baik. Arema juga sudah mulai berubah, Aremania juga sudah mulai berubah. Sekarang mereka memiliki badan hukum, artinya mereka memiliki badan hukum presidium yang tidak lagi dianggap liar, tapi mereka sudah memiliki organisasi, mereka memiliki hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan tentang apapun yang dilakukan. Karena itu nanti kerawanan-kerawanan itu kita akan komunikasi dengan Presidium Aremania untuk bisa melakukan fakta integritas atau komitmen agar kita bisa menjadi seperti yang baik, yang memberikan dukungan dan memberikan kebanggaan untuk Arema yang sekarang ini sedang berkeinginan untuk bisa bermain di Kota Blitar. Pak, tadi ada kesepakatan Pak tadi soal belum ada kesepakatan tapi ada arahan. Jadi arahannya diperbolehkan tapi dengan catatan. Ya, catatan-catatan itu yang mungkin sekarang ini harus kita sama-sama koordinasikan dengan banyak pihak. Termasuk stadion ini kan harus di-re-assessment lagi. Kemarin asesmennya adalah Liga 2, karena itu grade-nya harus dinaikkan. Siapa yang melakukan re-assessment? Teman-teman kepolisian, PSSI, dan LIB. Apa yang harus di-re-assessment? Kalau kemarin itu sebenarnya lebih banyak ke penataan aksesnya.
Jadi misalkan contoh sepele aja, akses tengah itu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk penonton, hanya boleh untuk official sama tim. Terus kemudian kapasitas lampu. Lampu itu kalau kita belum mengukur, tapi informasi yang terima mungkin masih di bawah standar regulasi, di bawah 1.200 lah. Karena itu kita harus tata. Tadi juga minta jaminan apakah supporter tim tamu diperbolehkan datang, dipastikan tidak boleh datang karena kita masih dalam pengawasan FIFA monitoring ini tahun terakhir karena masih belum diperbolehkan. Yang hanya diperbolehkan adalah supporter tim tuan rumah. Bagaimana dengan Arema? Arema kemungkinan hanya memanfaatkan 75% kapasitas stadion, kita tidak full 100%. Hal-hal teknis yang lainnya kita diskusikan, misalkan ada kemarin di situ ada masjid yang memiliki jamaah yang luar biasa, bagaimana kita berkomunikasi. Terus urusan parkirnya bagaimana, kalau kita di aturan regulasi parkirnya itu harus 2 km dari stadion, berarti berada di timur stadion, misalkan hal-hal yang teknis seperti itu. Bagaimana dengan tiket Arema, sudah diatur dalam regulasi, termasuk tim yang lain tidak diperbolehkan menjual tiket secara manual, tidak boleh menjual tiket di dalam venue, tapi semuanya serba online. Cara penjualannya apa? Semua harus terakses dengan ID. Berarti harus ada KTP, kalau yang orang luar ya harus ada paspor. Nah itu nanti termasuk stadion juga meskipun tidak memiliki kursi, tapi bagaimana kita modifikasi bahwa harus ada penomoran. Nah, jadi antara tiket dengan apa itu tempat duduknya harus sama. Jadi hal itu yang diberikan dan disebutkan oleh Arema untuk menjawab kerawanan untuk mengantisipasi atau meminimalisir kerawanan-kerawanan yang teridentifikasi oleh Pak Wali, Pak Kapolres nanti. Targetnya kapan Pak? Kalaupun misalnya iya dan tidaknya itu kita targetnya kapan? Kalau iya dan tidaknya kita kan sampai ini kan keputusannya Pak Wali, keputusannya pemerintah daerah. Tapi kita ada upaya untuk memenuhi itu semua. Karena itu draft jadwal sudah kita sampaikan. Kita sebenarnya kalau draft jadwal Arema itu bertanding tanggal 12 Agustus. Tapi ini belum ada kepastian. Regulasi juga masih dalam progres. Jadwal adakah perubahan atau tidak, minimal kita sudah siap di sebelum tanggal 12 itu kita harus ada diskusi, ada koordinasi seperti apa, terutama tentang pembenahan venue. Kita sudah 2 kali melakukan monitoring terhadap venue itu, sudah ditata, cuma ya itu tadi sebenarnya asesmen di awal itu hanya persoalan akses saja, penataan aksesnya harus kita benahi. Kalau infrastrukturnya ya lampu yang harus kita segera prioritaskan. Sama satu hal, mungkin ini terbaru mungkin, bahwa semua stadion yang ditempati di home base oleh peserta Liga 1 wajib ada LED. Oke, jadi mohon maaf, bukan LED apa itu skor ya, LED untuk market ebot. Ya. Jadi untuk ebot itu wajib karena ada dendanya. Nah, kabar yang kita terima dendanya ya juga agak lumayan. Kalau sekali pertandingan tidak ada itu. Nah itu di Stadion Supriyadi masih belum ada LED, itu adalah upayanya klub yang harus kita perjuangkan.